Pemirsa Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kena menegaskan bahwa berhimpitannya Hari Suci Nyepi dengan Hari Raya Idul Fitri bukanlah sebuah kendala bagi umat Hindu, melainkan sebuah anugerah yang patut disyukuri bersama. Menurutnya, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, khususnya di Bali, sehingga masyarakat diharapkan dapat menyikapinya dengan bijaksana dan penuh kedewasaan. Ia menjelaskan dalam menyikapi dua hari suci yang datang bersamaan, hal terpenting adalah mengedepankan nilai pawongan dalam konsep Trita Karana, yakni hubungan harmonis antara sesama manusia. Masalah kemanusiaan harus dipertegas. Pawongan mengajarkan kita bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan sesama tanpa melihat perbedaan keyakinan. Nyoman Kenak memaknai hari suci Nyepi sebagai momentum mulat sarire atau introspeksi diri, sementara Idul Fitri dimaknai sebagai kemenangan melawan hawa nafsu. Menurutnya, kedua hari suci tersebut memiliki esensi yang hampir sama, yakni sama-sama mengajak umat untuk mengendalikan diri dan kembali pada kesucian hati. Kalau umat pahami maknanya, keduanya mengajarkan nilai spiritual yang selaras. Tapi yang terpenting adalah di samping pawongannya, eh, dari tokoh masyarakat dan pecalang udah barang tentu merupakan hal yang sangat krusial sekali dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan kita untuk melaksanakan atau dalam hal menyambut raya gitu. Berarti apalagi sekarang kan yang barengan aja hari suci itu benturan bukan merupakan suatu kendala, tapi bagaimana kita menyikapi karena sudah diatur di masing-masing desa adat itu sendiri kan gitu. Nah artinya bahwa kita harus legowo dalam hal ini untuk bisa menerima perbedaan itu sendiri. Di samping memang ada sholat yang namanya sholat Id ataupun traweh, itu biasanya kan dilakukan sehari menjelang Idul Fitri kan. Itu kalau dalam hal pelaksanaan Idul Fitri dan Nyepi itu udah nggak ada kendala. Tapi kalau masalah traweh itu dan sholat Id itu kan bisa diatur yang sudah berarti Atike, Wedato dan Watemano. Itulah kunci dari kesepakatan yang harus kita teladani. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya semangat selulung sebayang take, yakni saling menghargai perbedaan. Perbedaan, tegasnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk merasa berseberangan. Justru dalam perbedaan itulah tercipta keharmonisan apabila dilandasi sikap saling menghormati. Ia juga menyampaikan bahwa praktik-praktik baik yang telah dilakukan sebelumnya harus tetap dipertahankan, tentunya disesuaikan dengan kebiasaan desa adat setempat. Dalam pelaksanaannya, pengaturan tetap berada di bawah kontrol desa adat melalui pecalang agar suasana tetap kondusif dan tertib. Apabila pelaksanaan sholat Id bertepatan dengan Nyepi, menurutnya dapat diatur tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Umat Muslim diharapkan melaksanakan sholat Id di masjid terdekat sebagai bentuk adaptasi dan toleransi. Di sisi lain, umat Hindu juga diminta untuk tetap menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan tidak bersikap kaku. Dalam ajaran kitab suci Upanishad, lanjutnya, nilai-nilai toleransi dan harmoni telah ditegaskan sebagai pedoman hidup umat Hindu. Oleh karena itu, momentum berhimpitannya Nyepi dan Idul Fitri justru menjadi cerminan nyata bagaimana kerukunan antar umat beragama dapat terjalin dengan baik di Bali. Hal yang terpenting adalah harmoni. Ketika bersama-sama memahami makna hari suci dan mengedepankan nilai kemanusiaan, maka keharmonisan antar umat beragama akan tetap terjaga. Hendra, Bali TV.